Dalam surat Thaha ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Maha mengetahui apa yang sebelum dan akan terjadi bagi manusia. Akan tetapi tidak ada seorang pun dari manusia yang memiliki ilmu mencakup dan meliputi semua tentang Allah. Nggak ada. Nggak ada orang yang tahu tentang Allah lebih detail, yang meliputi tentang Allah seluruhnya. Nggak ada. Maka tidak bisa kita berimajinasi tentang bentuknya Allah, karena nggak ada yang punya ilmu tentang hal tersebut. Wa qala ta'ala, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Di dalam surat Al-Isra ayat 36. Dalam surat Al-Isra ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu tahu. Jangan kamu lakukan sesuatu yang kamu tidak tahu, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, bahkan hati nurani, semua itu akan Allah mintai pertanggungjawabannya. Maka tidak boleh kita melakukan takyif terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal ma'lumi annahu la ilma lana bi kaifiyati sifati rabbina azza wa jalla. Dan sudah dipahami dengan mudah bahwa kita manusia tidak ada yang memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu mendetil. Hanya ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah ajarkan kepada kita saja. Jadi kita tidak boleh jauh melampaui informasi tentang Allah yang Allah berikan kepada kita. Wa qala al-Imam Malik rahimahullah lamma su'ila anil istiwa. Al-Imam Malik salah satu imam dari 4 mazhab. Imam Malik berkata ketika beliau ditanya tentang al-istiwa. Al-istiwa'u ghairu majhulin. Istiwa itu sesuatu yang dipahami, bukan sesuatu yang tidak diketahui. Ya, istiwa itu ya artinya bersemayam. Bersemayam itu ya kita tahu maknanya semayam itu apa. Wal kaif ghairu maqul. Akan tetapi bagaimana bentuk istiwanya Allah tidak bisa diketahui oleh akal kita. Wal imanu bihi wajib. Meyakini, menerima bahwasanya Allah itu bersemayam adalah kewajiban. Wasu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang bagaimana sifat Allah itu merupakan perkara bid'ah yang wajib dihindarkan. Ya, jadi ini perkataan Imam Malik. Sifat-sifat Allah semuanya adalah bahasa-bahasa yang bisa kita pahami, bahasa-bahasa yang kita bisa mengerti. Akan tetapi untuk bentuknya bagaimana, nggak ada yang tahu. Dan kita wajib untuk mengimani sifat-sifat tersebut, menerima. Dan tidak boleh kita mempertanyakan tentang bagaimana bentuknya, karena yang demikian itu termasuk perkara bid'ah. Dan yang terakhir, sifatullahi tauqifiyah la majala lil aqli fiha. Sifat-sifat Allah itu bentuknya tauqifi. Artinya hanya bisa kita ketahui lewat wahyu, Al-Quran dan hadis sahih. Sehingga tidak ada tempat bagi akal untuk memikirkannya. Fala nathbut lillahi ta'ala minas sifati illa ma dallal kitabu wa sunnatu ala thubutihi. Maka kita tidak akan menetapkan bagi Allah
satu sifat pun kecuali sifat tersebut adalah sifat yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Nabi SAW tetapkan di dalam hadis sahihnya. Ini dia ahibati fillah 7 kaidah di dalam sifat-sifat Allah. Baik, kita sebutkan sekali lagi. Yang pertama, sifat Allah semuanya mulia, sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Yang kedua, bab tentang sifat lebih luas daripada bab tentang asma. Yang ketiga, sifat Allah terbagi menjadi 2. Ada subutiyah dan ada silbiyah. Yang keempat, sifat subutiyah itu adalah sifat terpuji dan sempurna. Kemudian yang kelima, sifat subutiyah terbagi menjadi 2. Ada sifat subutiyah zatiyah, ada sifat subutiyah fi'liyah. Kemudian yang keenam, dalam menetapkan sifat Allah, kita wajib menghindarkan 2 perkara yang sangat terlarang, yaitu tamsil dan juga takyif. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, sifat Allah itu tauqifi, tidak bisa kita terima, tidak bisa kita tetapkan, tidak bisa kita imani, kecuali hal tersebut ada di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi SAW yang sahih. Taib. Kemudian yang berikutnya adalah qaulul firaqid dhallati fi asma'illahi wa sifatihi ma'arraddi 'alaiha. Pendapat atau perkataan kelompok-kelompok sesat dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Pendapat-pendapat menyimpang terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah dan disertai dengan bantahan terhadap penyimpangan itu. Baik. Al-munharifuna an manhajis salafi fi asma'illahi wa sifatihi ta'ifatani, al-musyabbihatu wal mu'attilatu. Kelompok sesat yang tidak mengikuti manhaj salaf di dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah itu sebetulnya hanya ada 2 kelompok. Tapi dari 2 kelompok ini keluar anak-anak kelompoknya. Kelompok sesat dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, yang pertama disebut dengan kelompok al-musyabbihatu, kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan yang kedua disebut dengan al-mu'attilatu, kelompok mu'attilah, yaitu kelompok-kelompok yang menghilangkan makna dan arti dari sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Jadi mereka menetapkan nama Allah dan sifat Allah, tapi makna dari nama dan sifat tersebut mereka buang. Jadi nama kosong doang, nama nggak ada maknanya. Taib, ini akan disebutkan lagi lebih jelas oleh penulis. Al-musyabbihatu, syabbahullaha bi khalqihi, ja'alu sifatahu min jinsi sifatil makhluqina, walidzalika summu bil musyabbihati. Kelompok musyabbihah adalah orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Mereka menjadikan sifat-sifat Allah sama seperti sifat-sifat makhluk Allah. Allah punya tangan, nih tangan Allah kayak begini. Allah duduk di atas kursi, nih duduknya kayak begini. Ini namanya musyabbihah. Dan di antara orang yang melakukan hal tersebut adalah Muqatil bin Sulaiman. Dan di antara kelompok kecil yang lahir dari musyabbihah ini disebut dengan al-Hisyamiyah. Ya, kelompok al-Hisyamiyah. Hisyamiyah ini dicetuskan oleh Hisham al-Juwaliqi. Al-Juwaliqi.
Kemudian yang berikutnya adalah al-mu'attilah. Nafu anillahi ma wasafa bihi nafsahu aw wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min sifatil kamali zaimina anna itsbataha yaqtadi tashbihullahi bi khalqihi fahum ala tarafai naqidin ma'a musyabbihah wa hum fi hadha ta'til mutafawitun. Taib. Siapa itu Mu'attilah? Mu'attilah adalah orang-orang yang menghilangkan, tidak menerima sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk Allah. Allah padahal menyebutkan Allah memiliki sifat ini di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya Allah memiliki sifat ini di dalam hadis sahihnya. Tapi orang-orang Mu'attilah menolak hal tersebut. Enggak, saya tidak menerima nama-nama dan sifat-sifat Allah. Padahal itu ada di dalam Al-Quran dan hadis sahih Nabi SAW. Kenapa mereka menolak? Mereka menolak dengan alasan mereka mengira bahwa dengan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka otomatis menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka orang Mu'attilah ini mereka melakukan dua hal kesalahan. Yang pertama, mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena mereka mengatakan kalau kita menetapkan Allah punya nama dan sifat, berarti kita menetapkan Allah sama dengan makhluknya. Nah, dari sini mereka menyerupakan Allah. Dan karena hal tersebut mereka menjadi menghilangkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, kita nggak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Betul itu, betul. Makanya kita nggak akan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat untuk Allah. Ini salah. Jadi yang tengah-tengah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj salaf mengatakan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, akan tetapi tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini tengah-tengah. Kalau musyabbihah menetapkan dan mereka menyerupakan Allah, kalau Mu'attilah menyerupakan Allah dengan makhluknya, lalu mereka menghilangkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kelompok Mu'attilah ini ada beberapa macam. Tingkatannya berbeda-beda. Yang pertama adalah Al-Jahmiyah. Yunfun al-asma wa sifat. Jahmiyah ini menghilangkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kelompok Jahmiyah sama sekali tidak menetapkan nama dan sifat bagi Allah, barang satu pun tidak. Jahmiyah ini didirikan oleh Al-Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan min asyaddil firaqil munharifah guruwan fi nafi asma'illahi wa sifatihi. Kelompok yang paling ekstrim, kelompok sesat yang paling ekstrim di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Yang kedua Al-Mu'tazilah. Kelompok kedua dari cabang Al-Mu'attilah adalah Mu'tazilah. Yuthbitun al-asma al-mujarradah, yuthbitun al-asma'a mujarradatan an ma'aniha wa yanfuna sifat. Mu'tazilah ini menghilangkan sifat-sifat Allah. Mereka menolak semua sifat-sifat Allah. Adapun nama-nama Allah, mereka tetapkan Allah punya nama, tapi namanya kosong. Jadi sekedar nama dan gak ada maknanya. Allah Ar-Rahman. Apa Ar-Rahman? Gak ada artinya. Karena kalau mereka tetapkan artinya, maka mereka akan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini salah. Jadi Mu'attilah terlahir darinya Mu'tazilah. Kemudian yang ketiga Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, Mu'tazilah ini, Mu'tazilah didirikan oleh Wasil bin Atha Al-Ghazzal.
di mana Wasil bin Atta ini ia menyendiri, memisahkan diri dari majelis ilmunya Hasan al-Basri, seorang ulama dari kalangan tabi'in. Hasan al-Basri. Wasil bin Atta berlepas dari majelisnya Hasan al-Basri dan mendirikan kelompok yang disebut dengan Mu'tazilah, di mana Mu'tazilah ini tidak menetapkan sama sekali sifat untuk Allah. Jadi mereka meyakini Allah nggak punya sifat, dan mereka menetapkan nama bagi Allah tapi namanya kosong. Sedangkan yang ketiga, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yuthbitunal asma wa ba'd sifat wa yunfunal ba'd al-akhar. Asy'ariyah dan Maturidiyah mereka menetapkan nama-nama Allah dan menetapkan sebagian sifat-sifat Allah dan menghilangkan sebagian sifat-sifat Allah. Jadi kalau Maturidiyah dan Asy'ariyah mereka menetapkan bagi Allah nama-nama. Allah punya nama, tapi kadang sama mereka namanya ditahrif, ya, dirubah maknanya. Dan untuk sifat Allah ada yang mereka tetapkan, ada yang mereka tolak. Contohnya, mereka nggak meyakini Allah itu di atas. Mereka meyakini Allah ada di mana-mana. Ya, karena mereka mengatakan Allah tuh bukan di atas, bukan di bawah, bukan di depan, bukan di belakang, bukan di kanan, bukan di kiri, tapi Allah di mana-mana. Ini salah satu keyakinan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah didirikan oleh Abil Hasan al-Asy'ari qabla ruju'ihi ila madhab ahli sunnati walam yarji'u amma raja'a anhu. Abul Hasan al-Asy'ari dia yang pertama kali mencetuskan keyakinan Asy'ariyah. Akan tetapi di akhir ayatnya beliau kembali kepada pemahaman yang benar, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan Maturidiyah ini didirikan oleh Abil Mansur al-Maturidi. Maturidiyah ini adalah kelompok yang sama seperti Asy'ariyah. Akan tetapi mereka lebih dekat kepada Mu'tazilah. Jadi Maturidiyah ini adalah kelompok tengah-tengah antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Kelompok tengah-tengah antara Asy'ari dan Mu'tazilah. Sekali lagi ya, kelompok menyimpang dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu ada dua. Yang pertama musyabbihah, yang kedua mu'attilah. Musyabbihah ini salah satu pendirinya adalah Muqatil bin Sulaiman. Sedangkan Mu'attilah ada 3 kelompok yang berpemahaman Mu'attilah. Ada 3 kelompok yang berpemahaman Mu'attilah. Yang pertama Jahmiyah, dan ini yang paling ekstrim karena menghilangkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi mereka menolak ayat-ayat dan hadis-hadis sahih tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua Mu'tazilah. Mereka menetapkan nama-nama Allah tapi kosong, nggak ada maknanya, dan mereka menghilangkan semua sifat-sifat Allah. Lalu yang ketiga Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka menetapkan nama-nama bagi Allah dan menetapkan sebagian sifat Allah dan menghilangkan sebagian sifat Allah. Orang-orang Mu'attilah seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka ketika berpemahaman seperti ini itu didasari dengan pemahaman yang salah, yaitu mereka menyatakan bahwa bukankah makhluk-makhluk Allah juga dinamakan dan disifati
dengan nama-nama dan sifat-sifat yang ada juga untuk Allah. Contoh, manusia melihat, manusia punya tangan. Melihat sama tangan kan juga ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melihat, Allah punya tangan. Kemudian orang-orang Mu'attilah ini berkata, ketika dua hal memiliki kesamaan dalam penyebutan nama, dalam sifat, dalam maknanya, maka kedua hal ini memiliki kemiripan. Ya, ketika dua hal memiliki kesamaan dalam nama, sama-sama punya tangan, dalam sifat, sama-sama melihat, ya, dalam maknanya, maka ketika sama, itu menunjukkan kedua hal tersebut juga sama. Biar lebih mudah gini maksud mereka, Allah punya tangan, manusia punya tangan, berarti Allah sama tangannya dengan tangan manusia. Allah melihat, manusia juga melihat, kan sama-sama melihat, berarti melihatnya Allah sama dengan melihatnya manusia. Itu maksud mereka. Nah, makanya agar kita tidak menjadikan Allah itu kurang dan supaya Allah itu sempurna, maka kita tidak menetapkan nama dan sifat bagi Allah. Ini dia dasar yang salah atas pemikirannya orang-orang Mu'attilah. Mereka mengira nama dan sifat yang sama menunjukkan kesamaan antara dua hal. Ini salah. Padahal kalau kita lihat, kuda punya kaki, manusia punya kaki. Apakah sama kakinya kuda sama kakinya manusia? Tidak, walaupun sama-sama disebut kaki. Nah, oleh karena itu, mereka orang-orang Mu'attilah ketika mendengarkan ayat-ayat atau hadis-hadis sahih Nabi menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, mereka melakukan dua hal. Yang pertama, mereka takwil, maknanya mereka rubah. Iya, nggak apa-apa, kami terima Allah punya wajah, tapi wajahnya Allah bukan berarti wajah muka, tapi wajahnya Allah artinya nikmat. Ya, kami tahu Allah punya tangan, tapi tangannya Allah itu bukan ini, bukan. Tapi tangannya Allah itu artinya kekuatan. Ini namanya takwil. Mereka mentakwil ayat-ayat dan hadis-hadis sahih Nabi tentang nama-nama dan sifat Allah. Atau kalau mereka tidak bisa mentakwil karena mereka bingung, ini kira-kira kalau dialihin maknanya kemana nyambungnya ya, mentok, nggak bisa, maka mereka melakukan tafwid. Apa itu tafwid? Mereka mengatakan, iya kami terima ayat ini, kami terima hadis ini, tapi makna dari ayat ini dan makna dari hadis ini hanya Allah yang tahu. Allah yang tahu, kita nggak tahu. Ini namanya tafwid. Keduanya, takwil dan tafwid, adalah hal yang salah dan keliru. Insya Allah untuk bantahan, penjelasan, keterangan, menjawab syubhat yang dilakukan oleh orang-orang musyabbihah dan mu'attilah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Mungkin sampai di sini jumpa kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan jelas dan bisa dipahami. Silahkan dicatat di buku masing-masing untuk memudahkan kita dalam murojaah. Semoga Allah memberikan kepada kita banyak tambahan ilmu yang barokah. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.